Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous. Comment ça va? Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat, moodnya bagus, jadi siap untuk belajar. Yang masih ngantuk boleh stretching badan dulu atau cari kopi dulu, tapi tetap sambil dengerin materi dari saya. Seperti biasa, bienvenue à la classe de français avec moi, Madame Nanda. Selamat datang di kelas bahasa Perancis bersama saya, Madame Nanda. Kalau minggu kemarin kita udah bahas gimana caranya menanyakan kabar dalam bahasa Perancis, comment vas-tu, comment allez-vous, comment ça va. Kemudian minggu sebelumnya lagi kita juga udah belajar tentang kalimat sapaan dalam bahasa Perancis, bonjour, bonsoir, salut. Nah, minggu ini kita akan belajar gimana cara berpamitan dalam bahasa Perancis. Tapi karena materi ini lumayan gak terlalu banyak penjelasannya, jadi saya mau bahas juga huruf-huruf alfabet bahasa Perancis supaya kalian sedikit-sedikit mulai terbiasalah dengan huruf-huruf dan bunyi-bunyi dalam bahasa Perancis. Biar nanti ketika disuruh membaca, entah itu kosakata atau kalimat bahasa Perancis, kalian gak kaget dan gak kaku pengucapannya. Oke? Tapi sebelum itu, supaya pembelajaran kita lancar hari ini, materi yang saya jelaskan juga tersampaikan dengan baik ke kalian, kita awali dulu dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Vous êtes prêts? Are you ready? Kita mulai dari l'alphabet français. Huruf alfabet dalam bahasa Perancis sebenarnya sama aja kayak huruf alfabet dalam bahasa Indonesia. Menggunakan huruf Latin berjumlah 26, ada les consonnes atau huruf konsonan dan les voyelles atau huruf vokal. Tahu nggak sih kalian, dari 26 huruf alfabet bahasa Perancis ini, beberapa diantaranya sudah kita pelajari sejak kita masih SD atau bahkan TK, karena bunyi dan cara mengucapkannya pun sama persis seperti huruf alfabet bahasa Indonesia. Berarti anggaplah sekarang kalian sudah tahu 50% huruf beserta bunyinya dari alfabet bahasa Perancis. Nah, sisanya akan kita pelajari hari ini. Apa aja sih madam huruf-hurufnya yang pelafalannya berbeda dari huruf alfabet bahasa Indonesia? Yuk kita lihat. Nah, tulisan alfabet yang berubah menjadi warna putih itu adalah huruf-huruf yang akan kita pelajari. Yuk kita lihat satu-satu ya. Ada huruf C, ada huruf E, G, H, J, K, R, U, V, W, X, Y. Itu tadi saya menyebutkannya dalam pelafalan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Perancis, huruf C itu bunyinya adalah C. Saya tulis pelafalannya dalam bahasa Indonesia di tulisan yang berwarna kuning. Ya, tadi huruf C dibacanya C, huruf E dibacanya E, huruf G dibacanya J, huruf H dibacanya H, huruf J dibacanya J, huruf Q dibacanya Q, huruf R dibacanya R, cadel, huruf U dibacanya U. Ini teknik ngucapinnya, mulutnya nih monyong, hampir monyong, kayak mau ngomong huruf U, tapi kita ngomong huruf I. Tapi bentuk mulutnya kayak mau ngomong huruf U. Jadi U akan keluar bunyi seperti itu. Kemudian huruf V dibacanya V, ditekan tebal, V. Huruf W dibacanya double V, karena mirip huruf V yang ada dua, jadi double V. Ingat ditekan tebal, V, double V. Lalu huruf X dibacanya X, dan huruf Y dibaca Y. Jadi kalau kita lafalkan bunyi huruf alfabet bahasa Perancis dari A sampai Z akan seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Supaya lebih nyantol di otak kalian, madam kasih lagu deh. Oke, itu tadi pembahasan sedikit tentang alfabet Perancis. Kita lanjut ke materi inti, yaitu materi berpamitan dalam bahasa Perancis atau prendre congé. Kita nggak mengucapkannya dengan prendre congé, tapi prendre congé. Sebagaimana tadi huruf G diucapkan dalam bahasa Perancis, yaitu J.
prendre congé. Yang pertama ada au revoir. Untuk pengucapannya bisa dilihat tulisan warna kuning, au revoir dengan R yang cadel tentunya ya. Au revoir ini artinya goodbye atau sampai jumpa. Ini saya masukkan juga terjemahan dalam bahasa Inggrisnya supaya kalian lebih bisa paham lah gitu. Kan kalian lebih familiar sama bahasa Inggris ya. Yang kedua ada à plus tard. À plus tard artinya see you later atau sampai jumpa lagi. Yang ketiga ada à bientôt. Tidak dibaca à bientôt tapi à bientôt. À bientôt ini artinya see you soon atau sampai jumpa lagi dengan segera. Tapi perlu diperhatikan juga, segeranya ini tanpa memberikan estimasi atau perkiraan waktu yang tepat. Ya kita nggak tahu segeranya itu kapan. Yang penting segera aja gitu. Sampai jumpa lagi dengan segera. À bientôt. Kemudian ada à tout à l'heure. Ini dibacanya nyambung semuanya. À tout à l'heure artinya sampai jumpa lagi. Akan berjumpa atau bertemu lagi pada hari itu juga, pada hari yang sama, dalam beberapa jam. Lalu ada à demain. À demain. À demain ini artinya see you tomorrow atau sampai jumpa besok. Lalu selain à demain ada à la semaine prochaine. À la semaine prochaine artinya adalah see you next week, sampai jumpa minggu depan. See you next week. Kemudian à mardi. À mardi. Ini langsung kita tulis harinya. See you on Tuesday. Sampai jumpa hari Selasa. Kayak gitu. Kemudian adieu. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Adieu ini sebenarnya masuknya ke ucapan perpisahan, bukan berpamitan tapi perpisahan. Perpisahan itu yang mana artinya adalah selamat tinggal. Selamat tinggal dan nggak akan ketemu lagi. Nggak, ya intinya ini adalah perpisahan terakhir. Adieu. Jadi kalau misalkan kalian masih ada kemungkinan bertemu dengan orang tersebut, jangan sekali-kali mengucapkan adieu, karena artinya adalah selamat tinggal dan kalian gak akan ketemu lagi, gak mau ketemu lagi gitu. Selanjutnya ada bonne nuit. Bonne nuit artinya good night atau selamat malam. Kalau di kalimat sapaan itu ada bonsoir untuk mengucapkan selamat malam, kalau di kalimat berpamitan itu ada bonne nuit. Artinya sama, selamat malam, tapi konteksnya berbeda. Kalau untuk menyapa, pertama bertemu, ya kita mengucapkan bonsoir. Itu yang digunakan oleh orang Perancis. Kalau kita menyapa orang dengan kalimat bonne nuit, itu salah. Mereka nggak pernah menggunakan bonne nuit untuk menyapa seseorang. Bonne nuit ini bisa juga berarti selamat beristirahat gitu, selamat tidur. Jadi pokoknya nggak ada komunikasi lagi, nggak ada percakapan lagi, berpamitan aja, udah selamat malam gitu. Kemudian bonne journée. Kalau di menyapa itu ada bonjour, untuk berpamitannya ada bonne journée. Bonne journée ini artinya have a good day. Semoga harimu menyenangkan. Kayak gitu. Ada bonne nuit, ada bonne journée, dan udah beres. Nah, ini madam punya l'exercice atau latihan buat kalian. Silahkan dikerjakan. Hanya 5 soal. Ada di sini ada au revoir, ada bonne nuit, ada à demain, à bientôt, dan bonne journée. Silahkan diisi tanda tanya ini dengan artinya dalam bahasa Indonesia. Wajib dikerjakan karena nanti kita akan koreksi bersama-sama ketika Zoom meeting. Oke, sekian materi hari ini. Semoga kalian paham. Kalau ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, silakan tanyakan ketika kita Zoom meeting nanti. Bon, merci, au revoir.